Baik, selamat malam Pak Andri. Berikut saya mau tugas UAS saya mengenai pembuatan topologi fishbone. Jadi untuk tahap awal yang saya lakukan adalah membuat file baru di Cisco Packet Tracer. Kemudian typological, di sini saya mengambil 3 buah router 2911, di mana saya ubah namanya menjadi router 1 itu utama, router 2 cadangan, router 3 cadangan. Kemudian saya juga menambahkan 9 buah switch tipe 2960 dengan switch 1 sebagai core atau spine, kemudian switch 2 sebagai switch 2 dan switch 3 sebagai distribution, kemudian switch 4 sampai switch 9 sebagai akses. Kemudian saya juga menambahkan di sini ada PC PT berjumlah 6 PC, 1 PC per VLAN. Untuk tata letaknya saya buat seperti berikut ya, seperti yang ada di layar. Kemudian tahap pengkabelan saya menggunakan jenis kabel chopper straight through untuk semua koneksi LAN-nya. Untuk router ke switch saya menggunakan Ethernet gigabit Ethernet. Kemudian untuk switch ke switch atau yang nantinya jadi trunk, yakni gigabit Ethernet dari switch 1 ke switch 2, gigabit Ethernet 0/2, kemudian switch 1 ke switch 3 menggunakan dari switch 1 gigabit Ethernet 0/3, untuk switch 3 nya gigabit Ethernet 0/2. Kemudian untuk distribusi switch ke switch-nya, switch distribusi ke switch akses saya menggunakan Fasternet masing-masing Fasternet 0/24. Dan untuk PC ke switch akses berarti switch yang saya pakai switch Fasternet 0/1 itu ke switch 4 berikut sini. Kemudian switch 2 ke switch 5 Fasternet 0/2, switch 2 ke switch 6 Fasternet 0/3. Kemudian switch 3 Fasternet 0/1 ke switch 7, kemudian switch 3 Fasternet 0/2 ke switch 8, kemudian switch 3 Fasternet 0/3 disambungkan ke switch 9. Nah, kemudian untuk PC ke switch akses saya menggunakan Fasternet 0/24. Nah, di sini sudah terhubung semua dan berwarna hijau yang mengartikan terhubung. Kemudian tahap yang berikutnya yakni konfigurasi VLAN di semua switch. Di sini ya, VLAN ke semua switch. Nah, di sini saya mengkonfigurasi. Di sini ada VLAN 10, kemudian VLAN 10 kita namain HR, VLAN 20 namain IT, VLAN 30 namain marketing, dan berikutnya yang terdapat di gambar. Nah, untuk proses ini, untuk proses konfigurasi VLAN di semua switch saya lakukan di semua switch dari switch 1 sampai switch 9 sama untuk konfigurasinya seperti berikut ya. Kemudian untuk tahap berikutnya itu konfigurasi trunk. Nah, ini bersifat wajib. Untuk di switch 1 berikut ya. Jadi di sini configure gigabit di sini. Nah, mode trunk. Nah, ini berikut sudah di input menjadi mode trunk. Di sini mode trunk.
sudah terlihat. Kemudian untuk di switch 2 dan switch 3 sama ya, untuk ininya tetap di mode terang, sudah di input di sini mode terang, salah ke, nah ini berikut. Nah, setelah itu kemudian tahap berikutnya yakni konfigurasi akses VLAN, switch akses. Di sini contohnya saya ambil switch 5 ya, VLAN 20. Itu switchnya di sini. Kemudian di sini konfigurasi interface FA24. Di sini ada switch mode akses, mana switch mode akses. Nah, di sini switch mode akses VLAN 20. Di sini mode akses. Nah, ini sudah di input untuk konfigurasinya switch port akses VLAN 20 karena di switch 5. Dan ini semua dilakukan di semua switch 4, switch 5, switch 6, switch 7, 8 dan 9. Masing-masing untuk switch 4 itu VLAN 10, switch 5 VLAN 20, switch 6 VLAN 30, switch 7 VLAN 40, switch 8 VLAN 50, switch 9 VLAN 60. Kemudian tahap berikutnya konfigurasi router on a stick, yakni untuk di router interface sini no sudden di bagian sini interface G mana ya, di sebentar di sebelah. Nah, ini interface show run ini si interface sudah di ini. Kemudian selanjutnya di sub interface VLAN-nya sebentar di bagian config. Yap, ini sudah di input masing-masing untuk VLAN 40, 50, 30, 20, kemudian 10 sudah di input. Kemudian tahap ke berikutnya yakni DHCP server. Udah tadi interface gigabit Ethernet 0/0.10 dan encapsulation.1q 10 IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Untuk semuanya diulangin sama di masing-masing VLAN 20 sampai 60. DHCP server yakni saya mengkonfigurasi IP DHCP exclude garis address 192.168.10.1 192.168.10.10 IP DHCP pool VLAN 10 network 192.168.10.0 255.255.255.0 default garis router 192.168.10.1 DNS server 8.8.8.8 dan itu diulangi ke VLAN yang lain. Kemudian tahapan OSPF di router, di semua router 1, router 2, router 3. Router OSPF 1 netbox 192.168.0.0.0.0.255.255 area 0. Dan ini maka akan otomatis router
yang pertama atau router 1 otomatis jadi pusat routing. Kemudian setelah sudah setting PC. Setelah setting PC itu kita masuk ke PC, IP configuration, pilih DHCP. Kemudian di sini otomatis ada di sini DHCP. Ya, DHCP-nya muncul untuk IP-nya 192 dan macam-macam 169.254 dan lain-lain. Nah, ini ya, ini sudah muncul untuk gateway dan lain-lainnya. Kemudian untuk hasilnya seperti ini. Setelah dicek untuk ping juga sudah bisa berjalan. Tadi sini udah jalan ping, berjalan 32 byte of data. Oke, sudah berhasil. Berikut untuk hasilnya, mohon maaf jika masih ada kurang dan masih belum maksimal. Berikut sudah hasil yang semampu saya, sekiranya benar atau salah saya serahkan ke Pak Andri. Terima kasih, selamat malam Pak.